Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kemurahan rahmat Tuhan. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan, Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan pekabaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Kiranya tuntunan Roh Kudus Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Dasar Setan untuk Pertarungan Terakhir. Ayat intinya diambil dari Daniel 7 ayat yang ke-25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia akan berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Keterangannya, selama masa orang Kristen tidak dibebani kewajiban, musuh besar kebahagiaan manusia telah menjadikan hari Sabat hukum yang keempat itu suatu sasaran serangan istimewa. Setan berkata, saya akan bekerja menghadang rencana Allah. Saya akan memberi kuasa kepada para pengikut saya untuk menyingkirkan peringatan Allah, yaitu Sabat hari yang ke-7. Dengan demikian, saya akan menunjukkan kepada dunia bahwa hari yang dikuduskan dan diberkati Allah telah diubahkan. Hari itu tidak boleh hidup dalam pikiran manusia. Saya akan menghapuskan ingatan terhadap hari itu. Saya akan menggantinya dengan suatu hari yang tidak menunjukkan mandat Allah. Suatu hari yang tidak dapat menjadi tanda di antara Allah dan umatnya. Saya akan memimpin mereka yang menerima hari itu supaya menaruh pada hari itu kesucian yang ditaruh Allah pada hari yang ke-7. Melalui wakil saya akan kuangkat diriku sendiri. Hari pertama akan ditinggikan dan dunia Protestan akan menerima Sabat palsu ini sebagai yang tulen. Melalui orang yang tidak memelihara hari Sabat yang dilembagakan Allah, saya akan membuat supaya hukumnya dilanggar. Kata-kata suatu tanda di antara aku dan kamu sampai kepada anak cucumu akan kujadikan pelayanan pada pihak hari Sabat saya. Dengan demikian, dunia akan menjadi milikku. Aku akan menjadi raja di bumi, raja dunia. Saya akan mengendalikan pikiran manusia di bawah kuasaku, sehingga Sabat Allah akan menjadi sasaran pelanggaran. Mengenai suatu tanda, saya akan menjadikan pemeliharaan terhadap hari yang ke-7 suatu tanda ketidaksetiaan pada para penguasa di bumi. Undang-undang manusia akan dibuat sedemikian ketatnya sehingga laki-laki dan perempuan tidak akan berani lagi memelihara Sabat hari yang ke-7 karena mereka takut akan kebutuhan makanan dan pakaian. Mereka akan bergabung dengan dunia dalam melanggar hukum Allah. Bumi seluruhnya akan berada di bawah kekuasaan saya. Hari Sabat akan menjadi ujian besar terhadap kesetiaan. Karena itulah titik kebenaran yang teristimewa dipertentangkan. Bila mana ujian terakhir akan dihadapkan kepada manusia, maka garis pemisah akan ditarik antara mereka yang berbakti kepada Allah dan mereka yang tidak berbakti kepadanya. Dasar setan untuk pertarungan terakhir. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas mengatakan hal yang menjadi dasar serangan setan, yang menjadi pokok serangan setan adalah kebenaran hari Sabat, hari yang ke-7, hari yang Tuhan telah jadikan untuk manusia sucikan, dan dengan pertolongan Tuhan manusia bisa beribadah sesuai dengan kehendak Tuhan pada hari Sabat, hari ke-7. Tetapi dengan jelas pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini, setan akan menggunakan agen-agennya untuk merubah hari Sabat, hari ke-7
kepada hari Sabat yang lain, hari Sabat tandingan, hari Sabat yang palsu yang diangkat lebih tinggi daripada hukum Tuhan. Siapakah manusia yang berdosa berani merubah hukum dan ketetapan Tuhan? Kabaran firman Tuhan pada pagi hari ini memanggil kita, siapapun kita, dimanapun kita berada, mari mengikut kehendak Tuhan, mengikut akan rencana Tuhan, menghidupkan agendanya dalam kehidupan kita, menguduskan hari Sabat, hari ke-7 seperti yang Tuhan kehendaki. Karena dengan jelas pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, ketika umat-umat Tuhan berusaha mempertahankan iman, berusaha menguduskan hari Sabat, maka setan akan menggunakan pihak-pihak yang berwenang untuk membuat undang-undang memperketat larangan untuk beribadah pada hari Sabat. Semoga dengan pertolongan Tuhan, ketika waktunya tiba, seluruh umat-umat Tuhan akan terus dimampukan untuk setia, siap mempertahankan iman walau apapun yang akan dihadapi. Karena kenapa? Jika Tuhan di pihak kita, maka Tuhanlah yang akan terus menuntun, menguatkan, dan memampukan kita untuk menang menghadapi setiap perjuangan iman. Semoga Tuhan menyanggupkan kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pada pagi hari ini ya Tuhan kami bersyukur karena kemurahan rahmat Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kami. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan kami agar dengan kuat kuasa Roh Suci Tuhan kami bisa menghidupkan agendamu dalam kehidupan kami, terlebih khusus menguduskan hari Sabat, hari ke-7 sesuai dengan yang Engkau perintahkan bagi kami. Apabila ada tantangan pergumulan yang kami sedang hadapi dalam mengikuti kehendak Tuhan, terlebih khusus dalam menguduskan hari Sabat, kiranya Allah yang Maha Baik yang telah menuntun kami sampai sejauh ini akan membukakan jalan, menguatkan kami, meneguhkan iman kami, agar kami semua bisa tetap setia mempertahankan kebenaran firman Tuhan walau apapun tantangan yang akan kami hadapi. Kami rindu ya Tuhan, kami akan memilih berada di pihak Tuhan, dan dengan pertolongan Tuhan saja kami rindu meterai Allah yang hidup dan Roh Jan Akhir bisa menjadi bagian kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa bagi umat-umat Tuhan dalam setiap perjuangan iman yang sedang dirasakan saat ini. Apabila ada yang sakit, yang berduka, atau pergumulan apapun yang sedang dihadapi, kiranya Engkaulah yang menjadi solusi bagi setiap pergumulan kehidupan kami. Jadilah menurut apa yang Kau pandang baik ya Tuhan, karena kami berdoa dan berserah hanya dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.